Yuk, teman-teman, minggu ini kita kedatangan satu satu teman lagi yang kita mau dengarkan untuk testimoni klaimnya, ya. Oke, boleh saya panggilkan? Saya panggilnya Kak Nova ya, boleh? Boleh. Oke, selamat datang Kak Nova. Makasih, Ci Susan. Ya, oke. Kak Nova, thank you sudah bersedia hadir di acara hari ini. Dan kita juga mau dengarkan testimoni atau pengalaman Kak Nova untuk klaim pengalaman dengan Allianz. Boleh silakan Kak Nova. Oke, terima kasih Ci Susan. Selamat siang, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini, hari ini untuk memberikan testimoni klaim yang saya sudah lakukan. Perkenalkan, nama saya Nova Manulang. Saya adalah nasabah Allianz sejak bulan Juni tahun lalu 2019. Dan saya memiliki polis dengan produk hospital yaitu HSCP Silver. Sebelumnya memang saya tidak begitu melihat pentingnya proteksi ya, karena saya melihat bahwa yang namanya asuransi itu sangat mahal dan saya merasa itu hanya buang-buang duit saja ya pada waktu itu ya. Walaupun saya sebelumnya sempat membeli 6 polis ya, heran ya. 6 polis sudah memiliki padahal tidak merasa itu penting ya, polis dari merek lain ya. Saya memiliki 6 polis itu karena saya sebenarnya sungkan dengan agen yang terus-menerus ya menawarkan kepada saya, kebetulan berjemaat di tempat saya, ya ibadah di gereja di tempat saya melayani. Nah, satu saat setelah saya resign dari gereja di mana saya bekerja melayani, saya akhirnya menutup polis saya satu persatu ya, karena memang tidak ada income yang cukup untuk melanjutkannya. Dan saya juga sempat ditawarkan untuk juga sama adik saya untuk dia akan membeli proteksi buat saya dan saya katakan nggak usah, saya rasa nggak penting gitu ya. Dan saya punya, sebelum saya punya Allianz, saya punya BPJS karena wajib ya, jadi itu diberikan oleh anggota keluarga saya yang lain. Nah, kenapa saya kembali membeli polis asuransi pada tahun lalu? Sebenarnya saya bertemu dengan teman lama saya ya, dan melalui mereka pasangan ini memberikan pemahaman kepada saya, mengedukasi saya tentang pentingnya asuransi, pentingnya proteksi bagi setiap orang. Sehingga ketika saya mendengar itu, saya akhirnya membeli polis ya yang ditawarkan oleh mereka, yang dibuat proposalnya itu dengan biaya pada akhirnya 2,7, 2.750.000 per bulan. Saya rasa sangat mahal, tetapi ya waktu itu saya pengen turunin aja ya 1.000.000 kayak begitu ya, supaya nggak terlalu mahal karena waktu itu income saya tidak cukup ya. Nah, akhirnya saya membeli ya karena diberikan pemahaman, didorong sedemikian. Sebenarnya saya mau mengatakan bahwa saya sebenarnya bukan tipe orang yang gampang sakit ya, sehingga saya nggak terlalu merasa itu penting, tapi juga bukan orang yang terlalu sehat atau sangat sehat. Saya cuma hanya seorang yang cukup mandiri sejak kecil dan saya merasa saya cukup sehat dan kuat, perasaan saya ya, demikian. Dan akhirnya di akhir Oktober tahun ini saya tiba-tiba merasa nyeri di dada kiri saya, itu muncul ya, kadang muncul, kadang lenyap begitu ya, selama seminggu ya, nyeri di dada kiri sampai ke punggung, sampai ke lengan kiri saya. Dan yang saya lakukan bukan saya, wah pengen ke dokter, saya berdoa ya, supaya sembuh begitu ya. Kenapa saya lakukan itu? Saya tahu saya punya polis yang bagus begitu ya, tapi sebenarnya sebelumnya saya punya rencana untuk mengupgrade polis saya ya, dari HSCP ke HSCPX yang lebih bagus begitu ya. Dan saya sebenarnya sebulan itu ya saya sudah melakukan diet ketogenik ya. Teman-teman kalau tahu itu hanya konsumsi
protein ya. Dengan usia saya 51 tahun, saya cuma makan daging dan makan telur. Bayangkan aja ya. Ya, dan akhirnya mungkin itu pemicu itu menurut pemikiran saya dan saya mengalami seperti itu ya. Dan ketika akhirnya saya rasa seminggu itu udah nggak tahan, saya katakan kepada mama saya dan mama saya bilang, itu kayak jantung karena di posisi kiri ya. Nah akhirnya saya teleponlah ke keluarga saya yang kebetulan dia dokter spesialis jantung di Siloam Karawaci dan setelah itu dia telepon balik, saya cuma hanya just WA aja ringan-ringan begitu, tahu-tahu dia telepon balik langsung katakan segera opnam ya untuk dilakukan pemeriksaan. Saya telepon dia itu hari Kamis ya dan akhirnya saya menyetujui hari Sabtu saya datang ke Siloam dan teman-teman saya datang itu sendiri ya. Saya katakan tadi saya orang yang cukup mandiri, sok mandiri ya. Saya datang sendiri ke Siloam dan bawa baju sekalian dan akhirnya saya opnam tanggal 24 Oktober hari Sabtu dan peraturannya adalah kita harus melakukan PCR, swab test dan CT scan toraks ya. Nah, malam saya baru masuk pertama itu saya masuk sore itu masuk kamar transit lalu tengah malam itu baru ada hasil keluar negatif. Sehingga saya bisa masuk kamar sesuai polis saya itu adalah 2 bed ya. Nah, hari Senin saya di kateter hasil toraksnya itu dokter mengatakan ada perkapuran di sekitar pembuluh darah jantung saya. Ya. Ada perkapuran itu dokter menyarankan kamu jangan CT scan tapi kateter supaya bisa dilihat berapa persentase berapa besar terjadi penyempitan. Nah, ketika saya itu dilakukan itu akhirnya itu sekitar 30 menit lalu disebutkan oleh dokter ternyata ada 3 titik penyempitan di pembuluh darah cabang jantung saya, jantung sebelah kiri ya, sebelah kirinya dan di situ 3 titik itu ada 30%, 80% dan 90%. Dan dokter menyatakan bahwa nanti kita akan lihat lagi karena dia menyatakan dia menjelaskan dengan sangat baik dan menyatakan bahwa pasang ring bukan berarti aman daripada mengantisipasi serangan jantung kemudian. Nah, saya merasa oh berarti bukan pasang ring dong ini ya. Sehingga dokter juga menyarankan saya pulang dulu ya nanti dilakukan pemeriksaan. Nah selama seminggu itu saya merasakan nyeri tetap nyeri di dada kiri saya dan saya sebagai orang yang sakit jantung dikasih sedokat di bawah lidah dan kalau misalnya ada sakit dan kemudian itu menolong saya. Nah seminggu kemudian saya balik dan dokter menyarankan untuk saya opnam lagi tanggal 9 November. Lalu dilakukan MRI jantung pada saya. Nah, dari hasil MRI itu dokter melihat lebih jelas lagi bahwa daerah penyempitannya itu ternyata sangat beresiko di situ. Ketika saya dikasih cairan kontras itu ada satu saat di mana saya stres, di situ saya kehilangan oksigen. Oksigen sangat sulit untuk masuk untuk saya hirup begitu ya. Nah, akhirnya dokter memutuskan dia masih karena memang saudara saya lalu dia menganalisa nanti kita akan diskusi lagi dengan radiologi dan dokter bedahnya ya untuk pasang ringnya dan akhirnya besoknya saya dijadwal untuk akhirnya saya pasang ring teman-teman. Dokter melakukan itu kan ada 3 titik, 2 sebenarnya harusnya pasang ring tetapi saya hanya bisa dipasang 1 ring saja karena pembuluh darah itu ternyata itu 95%. Tadinya kan 90. Akhirnya 95% dan yang satu lagi itu tidak bisa dipasang karena pembuluh darah saya itu tipis, kecil. Sehingga sulit untuk dipasang ring dan kemudian hanya dibalon. Dan dan kemudian 30% saya dengan minum obat saja. Demikian kondisi saya dan sekarang saya merasakan baik sekali ya. Teman-teman, perasaan saya ketika saya menjalani perawatan itu saya sangat tenang sekali ya. Saya sangat tenang sekali ya. Waktu saya masuk pertama saya sendiri datang, masuk kedua juga saya sendiri ya. Dan kemudian pihak dokter mengatakan pihak rumah sakit tolong ada keluarga yang menjadi saksi. Saya bilang nggak usahlah merepotkan mereka, sendiri aja. Saya bilang begitu ya. Akhirnya adik saya mesti datang karena mereka perlu ada saksi dari keluarga kalau ada apa-apa. Nah teman-teman biaya opnam saya yang pertama mungkin silakan Pak Andreas tampilkan itu
opnam pertama saya di cover itu 26.204.930 ya, 26 juta sekian. Dan selisih yang saya bayar hanya 9.837. Itu untuk obat penenang saya aja ya, karena saya bius lokal. Dan kemudian biaya opnam kedua, ya, pertama saya di kateter, kedua langsung dipasang ring, itu total biaya itu 116 juta sekian. Nah, selisih yang saya bayar itu hanya 14.000 sekian ya. Jadi total biaya opnam untuk pasang ring jantung satu ring aja saya menghabiskan biaya 142 juta sekian. Dan total selisih yang saya harus hanya bayar adalah 24.000, murah sekali ya. Saya bayar hanya segitu ya untuk uang parkir aja itu ya. Teman-teman, saya sangat senang sekali ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau tahun lalu saya tidak jadi mengambil produk ini. Bagaimana saya membayar ya? Dan di tengah-tengah situasi pandemi ya, kesulitan keuangan, keluarga nggak punya uang tentunya, atau saya pernah tanya kepada kakak saya, kamu bisa bayar berapa, saya bisa bantu berapa ketika saya sakit? Dia bilang, secara jujur paling 20 juta. Loh, 20 juta berarti 120 jutanya lagi siapa begitu? Masa saya mengemis kepada yang lain ya, teman-teman. Jadi saya sangat senang dan sangat tenang ketika saya mendapatkan proteksi ini, dan saya tidak perlu merepotkan keluarga dan teman-teman saya yang lain. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa yang menemukan saya, mempertemukan saya dengan malaikat tanpa sayap ya, pasangan daripada yang teman saya itu. Saya minta Pak Andres untuk tampilkan foto saya itu ya, dengan malaikat saya, angel saya itu adalah Pendeta Anton Ampulembang dan Ibu Margareta ya. Mereka lah yang menjelaskan pentingnya proteksi sehingga saya bisa mendapatkan proteksi yang luar biasa ini. Saya bersyukur ya, karena mereka sangat baik kepada saya dan mendorong saya sedemikian. Teman-teman, saya bersyukur saya bukan saja nasabah, tetapi saya juga diundang untuk join dalam bisnis ini oleh kedua mereka ya, pasangan ini, dan mereka adalah leader yang cukup hebat. Mereka menolong saya, mensupport saya untuk mengerjakan bisnis ini dengan luar biasa. Saya juga mendorong teman-teman yang lain juga ya, ada para BI untuk memproteksi diri Anda ya teman-teman. Karena saya sebenarnya pengen upgrade tetapi terlambat ya, terlambat walaupun saya punya bagus, tetapi saya pengen lebih bagus lagi ya ke depannya untuk proteksi, tetapi sudah terlambat. Tapi semoga nanti ada mujizat ya, bisa sembuh dan bagaimanalah caranya ya teman-teman ya. Jadi sebelum terlambat teman-teman, mari ya mengambil polis untuk menyatakan kasih terhadap diri kita sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk Allianz yang bisa yang menjadi teman saya waktu saya sakit ya. Selain Tuhan ada Allianz ya yang menjadi teman saya, mengcover sehingga saya bisa pulang dari rumah sakit karena saya bisa membayar ya oleh Allianz. Terima kasih kepada leader saya, untuk Pak Anton dan Bu Reta ya, malaikat tanpa sayap buat saya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang mensupport saya. Terima kasih juga untuk nenek leader saya, Ibu Aci. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Oke, makasih banyak Kak Nova sudah bercerita banyak kepada kita semua pentingnya punya asuransi. Walaupun mungkin pertama-tama berasa nggak perlu ya Bu ya. Ya betul. Walaupun udah punya 6 ya. Iya. Oke, berarti ini polis yang tahun lalu ya di Allianz Polis tahun ya. lalu, betul. Polis tahun lalu, ya. Terus nggak keburu upgrade nih jadinya. Nggak keburu ya, tapi semoga ada mujizat ya. Iya, tapi untuk yang pasang ring ini di cover semua ya, puji Tuhan ya. Tuhan. Berarti kita betul-betul kalau punya polis proteksi, kita hanya fokus pada penyembuhannya, betul? Ya, betul. Ya, untuk
biaya dan lain-lainnya, kita bersyukur sudah di cover oleh Allianz. Ya. Oke, teman-teman, bersyukur banget Kanova sudah banyak bercerita dengan jelas banget kepada kita. Pentingnya kita punya proteksi dan pentingnya di sekitar kita punya proteksi. Ya, Kanova sekarang udah jadi tim ya, dan bisa menyalurkan berkat ini kepada teman-teman semua. Bagus, keren banget ya. Semoga kita menjadi perpanjangan tangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, sehat selalu Kanova, Tuhan memberkati. Thank you. Oke. Ya.